Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya dengan mengucapkan kalimat Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Angkat kedua telapak tangan kita bacakan doa agar kita semua mendapatkan ridho dari Allah, agar kita semua kelak dimasukkan ke dalam surganya Allah. Doa agar kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat. Doa agar kita semua diberikan rezeki yang berkah berlimpah. Dan mudah-mudahan pengajian kita pagi ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca doanya, ahilman sekali, jamaah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ridhamu dan surga, dan kami berlindung kepadamu dari siksamu dan api neraka. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan setiap amal yang engkau terima. Al-Fatihah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Yang sama kita hormati, kita muliakan dan kita doakan seluruh pengurus kajian muslimah Masjid Darussalam beserta semua DKM masjid ini. Tolong aminkan sama-sama, semoga masjid ini Allah rahmati. Semoga masjid ini Allah berkahi. Semoga masjid ini Allah jaga dalam kebaikan. Semoga semua jamaah di masjid ini Allah istiqomahkan dalam ketaatan. Amin ya Rabbal Alamin. Bunda, Teteh, sayang, apa kabar, sehat? Dari jawabannya seperti lagi ada banyak masalah kelihatannya ya. Coba kalau Ahilman tanya apa kabar, jawab alhamdulillah.
Bunda, teteh, sayang, apa kabar semuanya? Sehat badannya? Sehat keluarganya? Sehat dompetnya? Dari suaranya seperti ada jeritan hati yang sangat mendalam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Seneng gak ketemu Ustadz Hilman? Seneng aja, seneng banget. Cius, mie apa? Ayo, Ahilman mau tahu, ini kayaknya yang hadir lebih banyak daripada biasanya ini. Coba acungkan tangan, siapa yang baru pertama kali ketemu Ahilman? Masya Allah. Iya. Udah turun ya. Kemana aja tuh Ari selama ini? Ayo, jujur. Yang baru pertama kali ketemu pernah lihat AA di TV? Pernah? Lihat AA di YouTube ada? Di Instagram ada? Di TikTok banyak? Ada? Sekarang ketemu aslinya, jujur ya, lebih cakep videonya atau aslinya? Alhamdulillah ya. Saya khawatir ada yang kecewa dengan kehadiran saya ya. Khawatirnya ada yang barangkali baru ketemu. Tadi tuh saya terdengar sayup-sayup di telinga saya. Ada yang baru ketemu saya barangkali, cerita sama temennya, besti apa itu Ahilman teh? Gimana? Kasep ya, Masya Allah. Itu kata yang baru ketemu katanya ya. Terus kata teman yang sampingnya, iya cakep, cuman sayang apa pendek katanya. Saya sudah biasa dengan kalimat itu, nggak apa-apa dan tidak akan pernah sakit hati. Karena yang pendek itu biasanya pinter, karena otak dan hatinya dekat, jadi biasanya pinter. Alhamdulillah. Senang Bunda, Teteh, Ahilman doa sama Allah, mudah-mudahan yang hadir pagi ini Allah panjangkan umurnya. Mudah-mudahan kita semua tambah berkah hidupnya. Mudah-mudahan yang punya hutang, ada nggak? Ada yang punya hutang? Yang mana orangnya? Mudah-mudahan yang punya hutang cepat lunas hutangnya. Yang belum punya uang buat liburan, mudah-mudahan segera ketemu uangnya insya Allah. Punten, mohon maaf, yang datang ada yang masih sendiri, ada? Yang masih jomblo ada? Yang belum nikah ada? Yang mana orangnya? Sebentar. Ibu jangan ngacung ya Bu ya. Dah juga tahu mana yang sudah, mana yang belum ya. Tolong pahami perasaan saya, tolong ya. Saya tahu kok yang sudah sama yang belum kelihatan. Kelihatan dari sorot matanya itu biasanya. Ahilman doain yang masih sendiri segera ketemu jodohnya. Mudah-mudahan jodohnya soleh, lembut hatinya, baik akhlaknya, cakep wajahnya, banyak duitnya, minimal anaknya orang kaya, anak satu-satunya, bapaknya udah tua, tanahnya banyak kah itu tuh. Sudah terbayang, pasti mikirin warisan itu mah ya. Mudah-mudahan semua yang hadir Allah angkat derajatnya, Allah masukkan ke dalam surganya. Di sini ada yang belum berangkat haji, ada? Yang belum umroh ada? Mau haji? Mau umroh? Mau tahu caranya? Daftar ya. Mudah-mudahan yang belum daftar segera daftar ya. Mudah-mudahan tahun depan bisa berangkat haji, minimal berangkat umroh.
Amin ya Rabbal Alamin. Suara saya jelas apa enggak? Yang di samping jelas? Yang di belakang jelas? Cek cek, jelas enggak? Kalau pakai ini jelas. Oke. Boleh saya berdiri? Oke, biar kelihatan outfit hari ini ya. Jadi saya sengaja berdiri. Alhamdulillah. Ibu, ini ceramah saya mau pendek mau panjang? Mau sebentar mau lama? Enggak bosan? Enggak capek? Yang capek siapa? Tolong pahami ya keadaan saya hari ini ya. Insya Allah. Baik, Bunda, Teteh, sayang, kelihatan nggak layarnya? Geser ini harusnya. Geser ke situ, maaf. Kayaknya enak juga deh. Enakan langsung ya, iya. Yang di samping kelihatan kan? Kelihatan. Saya harus keluar. Harus ke sana. Ibu tolong pahami keadaan saya, Bu. Tidak semudah itu. Baik. Ibu, Teteh, sayang, pagi ini kita akan belajar tema yang sangat menarik. Judulnya adalah Jangan Sakiti Hatimu. Coba, hari ini ada yang sedang sakit hati apa enggak? Ada apa enggak? Kalau ada, saya lanjutkan kajiannya. Kalau enggak ada, cukup sekian dan terima kasih. Yang di sini sudah aman semua perasaannya ya. Baik, Bunda, Teteh, kenapa kita harus belajar lebih dalam tentang hati? Sering Ahilman sampaikan, hati itu adalah unsur yang paling menentukan dalam diri manusia. Betul? Jadi hati itu adalah unsur yang paling apa? Menentukan dalam diri manusia. Baik hatinya, baik semua urusannya. Rusak hatinya, maka rusak semua urusannya. Mohon maaf, orang karena hatinya sakit, badannya bisa sakit, betul? Bunda dikecewakan oleh seseorang. Misalnya ini mah ya, Bunda dikecewakan oleh seseorang yang sakit hati, tapi kadang-kadang kepala jadi pusing, betul? Teteh dikasih harapan sama seseorang, kemudian orang itu nggak ada angin, nggak ada hujan, kemudian pergi meninggalkan kita. Sakit apa enggak? Di mana sakitnya? Di sini kan. Kita berharap sama seseorang misalnya, aku tuh berharap dia akan jadi rumah, ternyata hanya singgah. Aku tuh berharap dia jadi teman hidup, ternyata hanya numpang hidup. Aku tuh berharap dia jadi tulang punggung, ternyata tulang lunak. Sakit apa enggak? Mohon maaf ya, yang sakit hati kadang-kadang wajah jerawatan, betul? Makanya kalau hatinya baik, baik semuanya. Tapi kalau hatinya ada masalah, itu berpotensi ada masalah-masalah yang lain. Maka Quran menyebutkan fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Di dalam hati mereka ada penyakit, yang penyakit itu menambah penyakit-penyakit yang lainnya. Betul apa betul? Iya apa iya? Maka yang namanya hati ini unsur yang paling penting dan paling menentukan. Nah, hati itu punya sifat mudah terbolak-balik. Maka dalam bahasa Arab, hati itu namanya kolbun. Apa namanya? Ingat ya, bukan kalbun, tapi kolbun.
Kalau nulisnya pakai kaf, ka, lamba, itu artinya mohon maaf, anjing. Jadi kalau kita bilang kalbu, itu anjing. Tapi kalau kita bilangnya kolbu, itu namanya hati. Jelas sampai sini? Bukan kalbu, tapi kolbu. Aa, kenapa hati itu disebut dengan kolbun? Karena berasal dari fi'il madinya qallaba yuqallibu. Apa? Qallaba yuqallibu. Apa artinya? Sesuatu yang mudah terbolak-balik. Itu namanya hati. Sesuatu yang mudah terbolak-balik. Betul? Kadang hati senang, kadang hati sedih, kadang hati lapang, kadang hati sempit. Betul? Kadang hati bisa nerima, kadang hati kecewa. Makanya sering Ahilman sampaikan, sedih itu boleh apa boleh? Boleh. Yang tidak boleh apa? Berlebihan dalam kesedihan. Catat ya, status hari Rabu itu ya. Sedih itu boleh, yang tidak boleh berlebihan dalam kesedihan. Betul? Kecewa boleh, boleh, yang tidak boleh berlebihan dalam kekecewaan. Aa sayang, kenapa kita nggak boleh berlebihan dalam kesedihan, kekecewaan? Khawatirnya hati yang sedang sedih itu, gambar naon iya teh. Hati lah pokoknya namanya, anggap aja hati, kecil kan? Jadi hati yang sedang sedih itu, kalau sedihnya sedikit, nih segini. Sampai jam 12 ya gambarnya ya. Kalau semuanya diisi dengan nokta hitam, hilang. Sehingga hati ini kosong dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau bunda sakit, kecewa, gelisah, boleh. Yang tidak boleh adalah berlebihan dalam kesedihan itu. Yang dikhawatirkan, bunda menganggap Allah hilang dalam kehidupan. Yang pada akhirnya, mohon maaf, yang pada akhirnya kesedihan yang berlebihan itu menjadikan setan masuk ke dalam diri kita. Dan mohon maaf, itu yang membuat kita tidak akan menemukan kebaikan dalam hidup. Jelas sampai sini? Makanya punten ya, Aa lihat ini yang hadir wajahnya ada kemiripan ya. Ini dari wajahnya kelihatan banyak masalah kelihatannya ya. Ya dan gak apa-apa, gak apa-apa. Ciri orang hidup itu pasti punya masalah, betul? Aa juga melihat yang di sini ada wajah yang sedang disakiti, ada nggak? Nggak apa-apa. Kita ini manusia. Ustadz, aku tuh pengen hidup tuh semuanya fine-fine aja. Ulangi ya. Aku tuh pengen hidup semua apa? Fine-fine aja. Kalau hidupmu nggak mau ada masalah, maunya fine-fine aja, kamu jangan hidup besti. Kamu jangan hidup. Karena ciri orang hidup itu pasti disapa dengan masalah. Betul? Itu bukan kata Aa, itu kata Allah. Mana ayatnya? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wahuwal azizul. Yang satu rohim, yang satu gofur. Ini teh yang mana tuh Ece? Rohim apa gofur? Rohim apa gofur? Rohim. Rohim apa gofur? Gofur. Jadi yang mana tuh ini teh? Coba, yang Aa baca tadi surat apa? Al-Muluk, ayat berapa? Ayat 2 kan? Bunda suka baca kan?
Barang siapa yang tidak tertinggal baca surat Al-Mulk sebelum tidur, maka Allah akan jaga dirinya dari siksa kubur. Suka dibaca enggak? Jangan bohong begitu ya, jujur aja. Kalau enggak apa-apa. Jadi yang bener Rohim apa Ghafur? Wa huwal azizul Gorim. Jadi kemana-mana iya teh. Ghafur apa? Wa huwal azizul Ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Betul? Sebagai apa itu AA? Sebagai ujian. Sebagai apa? Jadi hidup gak akan pernah luput dari yang namanya ujian. Betul? Ayo jawab ujian semua. Sehat, ujian, sakit, ujian kaya, ujian miskin, ujian punya suami yang soleh, ujian punya suami yang kurang soleh, punya suami yang ganteng, punya suami yang abstrak. Saya nggak bilang jelek ya, abstrak bilangnya. Punya istri yang cantik, ujian. Punya istri yang cerewet, punya istri yang suka belanja online, punya istri yang maunya jalan-jalan terus. Apa namanya? It's alive. Apa? Apa artinya? Buanglah sampah pada tempatnya itu. It's alive, itulah hidup, betul? Sekarang Bunda dalam hidup ngerasain hati gelisah, sedih, kecewa. Boleh apa boleh? Boleh. Yang tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan berarti kita mohon maaf tidak yakin kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pertanyaannya, AA, biasanya hati itu sakit gara-gara apa? Tulis. Ada 3 jenis hati yang sakit. 1, ada yang namanya hati yang tersakiti. Ku menangis, gitu kan? Ku menangis membayangkan betapa. Ini mah korban sinetron catatan hati seorang istri. Ini langsung nyanyi teh. Hati yang sakit disebut dengan apa? Hati yang tersakiti. Ada yang kedua disebut dengan hati yang disakiti. Hati yang apa? Disakiti. Oke. Apa lagunya kira-kira ya? Belum ada lagu yang bisa AA bayangkan untuk ini ya. Dan dawa. Apalagi? Poho deui kan. Tak itu pokoknya malah. Yang ketiga, hati yang berpenyakit tuh. Ada 3 jenis hati yang sakit. 1, hati yang tersakiti, 2, hati yang disakiti, 3, hati yang berpenyakit. Menurut Bunda, Teteh, sayang, kira-kira ini artinya sama apa beda? Di mana bedanya? Nah, biar cepat jawabannya di situ. Hati yang tersakiti, yang disakiti, yang berpenyakit sama apa beda? Di mana bedanya? Di situ ya itu. Paling cepat daripada berantem ya, itu aja.
Satu, sok tulis. Yang pertama, ada yang disebut dengan hati yang tersakiti. Artinya hati yang merasa sakit karena nungguin ya. Iya. Juga lagi nungguin sama ini. Hati yang merasa sakit karena hati yang mengizinkan untuk sakit. Hati yang merasa sakit karena hati yang mengizinkan untuk sakit. Jadi hati itu sakit karena diizinkan oleh hati sendiri untuk merasakan sakit. Sehingga kita bilang hatiku sedang biasa aja. Ibu kelihatan lagi ada masalah yang sangat berat barusan dari suaranya. Yang kedua, hati yang disakiti. Artinya hati yang merasa sakit karena ada sesuatu atau seseorang yang menyakiti. Jelas? Jangan minta diulangi lagi, lupa juga tadi itu. Hati yang disakiti berarti hati yang merasa sakit karena ada sesuatu atau seseorang yang menyakiti. Jadi sakitnya memang karena ada sesuatu gitu, ada seseorang. Dihina, dicaci maki, direndahkan, dikecewakan, dibohongin, dijulit, dinyinyirin, dicemoohin, direndah. Itu jadi bikin sakit. Ada yang begitu enggak? Ada ya. Ada yang ketiga, hati yang berpenyakit. Nah, apa kira-kira? Hati yang sedang sakit karena tidak mau menyembuhkan. Jadi tidak mau menyembuhkan keadaan hati yang sedang sakit. Itu berpenyakit. Hati yang sakit karena tidak mau menyembuhkan hati yang sedang sakit. Berarti kalau berpenyakit bisa dua-duanya. Hati itu tersakiti dan hati itu disakiti. Ujungnya jadi hati yang berpenyakit. Jadi sakit hati. Ujungnya di sini banyak penyakit hatinya. Apa? Benci, iri, dengki, apalagi sombong, ria, semua, kecewa. Ini kan istilahnya kayak fase gitu loh. Fase ketika dia mengizinkan hatinya sakit, ketika ada orang yang bikin dia sakit, ujungnya ada kebencian, ada kedengkian, ada iri, ada sombong, gak ikhlas, gak ridho. Semua berkumpul di situ karena hati yang tersakiti, disakiti, berpenyakit. Sekarang saya mau tanya, yang di sini kalau bicara sakit hati masuk kategori yang mana? Tersakiti, disakiti, apa berpenyakit? Nah, tentu setiap orang beda-beda. Tapi kalau kata Ahilman, Bunda tidak akan pernah merasakan disakiti kalau Bunda tidak tersakiti. Sebenarnya yang bikin sakit itu bukan keadaannya,
Tapi yang bikin sakit itu karena hati kita yang mengizinkan untuk sakit. Betul apa betul? Jadi nggak ada yang namanya Ustadz saya disakiti. Tidak. Menurut AA tidak ada yang menyakitimu. Kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Status hari Kamis besok itu tuh. Sok izin. Bunda bilang gini sama Ahilman, aku tuh disakiti sama suami. Shh. Suami tidak menyakitimu. Harapanmu yang berlebih kepada suami membuat kamu menyimpulkan kalau suami menyakitimu. Betul apa betul? Biasa aja, tenang. Ini belum intinya nih, baru pendahuluan nih. Tidak bisa diulangi lagi. Ibu mah kalau yang menguntungkan ibu diulang. Kalau yang menguntungkan orang lain tidak diulang. Jadi Ustadz Hilman, kadang yang bikin sakit itu bukan keadaannya, tapi kitanya. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya agar hati kita tidak mudah tersakiti? Ya jawabannya adalah jangan sakiti hatimu. Karena yang mengizinkan sakit itu bukan keadaan tapi kamu. Nah sekarang apa sih yang harus kita hadirkan agar kita tidak mudah sakit hati? Tulis. Jangan sakiti hatimu karena 5 hal. Karena berapa? 5. Karena biasanya 5 hal ini yang membuat bunda, teteh sayang hatinya jadi sakit. Jangan sakiti hatimu karena 5 hal. 5 hal ini kita akan bahas dalam 5 jam ke depan insya Allah. Siap? Sanggup? Kuat? Yang tidak kuat ya. 1, jangan sakiti hatimu karena kurang doa dan zikir kepada Allah. 1 apa? Jangan sakiti hatimu karena kurang doa dan zikir kepada Allah. Bunda sayang, yang kadang membuat orang itu jadi sakit hatinya kan lebih banyak memikirkan orang yang menyakitinya daripada memikirkan Allahnya. Betul apa betul? Sok Ahilman mau tanya, bunda ada yang nyakitin kita, yang bunda pikirin Allahnya atau orang yang nyakitin kitanya? Berapa banyak di antara bunda yang kalau disakiti mikir orangnya, sampai bunda mikir berkali-kali, kok bisa sih? Kok bisa sih? Dan mohon maaf, izin ya, mohon maaf, bunda, biasanya sakit hati yang paling berat itu saat kita disakiti oleh orang yang paling dekat dalam hidup kita. Betul apa betul? Jadi berat ini sakitnya karena itu orang yang sangat dekat dalam hidup kita. Gak pernah terbayangkan setega itu dia sama saya. Gitu kan? Mungkin kalau bunda disakiti sama yang gak dikenal mah biasa aja. Betul? Yang jadi tambah perih, tambah sakit, tambah karena orang itu orang dekat. Dan kita tidak pernah expect orang itu akan menyakiti kita. Betul? Dan catat, bunda sayang, kita itu akan diuji oleh orang yang dekat dalam hidup kita dan oleh orang yang paling kita cintai. Nggak usah jauh-jauh. Para nabi itu ujiannya dari orang terdekat, betul? Nabi Adam diuji oleh siapa? Istrinya. Setelah itu anaknya Habil bertengkar, betul?
Nabi Nuh diuji oleh siapa? Istri dan anak pertamanya, Kan'an. Ingat ya, putra Nabi Nuh itu tidak semua durhaka. Yang durhaka hanya satu, Kan'an itu. Tapi yang paling parah, Nabi Nuh itu diuji oleh istrinya. Ayo, kuis. Siapa nama istri Nabi Nuh? Ibu Nuh. Enggak usah pusing jawabannya ya. Biar cepet. Kalau orang Cilengsi jawabannya Cenuh, cenah biar ayat itu. Nabi Nuh diuji oleh istrinya. Siapa namanya? Ibu Nuh. Itu orang terdekat, betul? Nabi Musa diuji oleh siapa? Ayah angkatnya. Betul? Fir'aun, betul? Nabi Lut diuji oleh siapa? Istrinya dan kaumnya. Kuis lagi, siapa nama istri Nabi Lut? Alhamdulillah, Ibu Lut ya. Nabi Ibrahim alaihi salam diuji sama siapa? Ayahnya Azar, pembuat patung berhala. Betul? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji oleh siapa? Paman-pamannya. Nabi Yusuf diuji oleh siapa? Saudara-saudaranya. Makanya dalam hidup Bunda, kalau kita mikirin orang yang nyakitin kita, capek apa enggak? Capek, sakit apa enggak? Makin dipikirin, makin sakit. Makin dicari alasan, makin enggak ketemu. Ujungnya di luar logika kita. Ternyata kenapa Allah mengizinkan orang sekitarmu menyakitimu? Karena Allah ingin membuat hatimu balik lagi ke Allah. Boleh jadi selama ini kamu kurang doa dan zikir kepada Allah. Karena kamu harus tahu yang bisa menenangkan hatimu hanya siapa? Dengan berzikir kepada Allah. Ayo dibuka surat Ar-Ra'd ayat 28. Surat apa? Ar-Ra'd ayat 28. Ar-Ra'd teh surat ke-13 ayat 28. Nggak kerasa waktu ya. Udah 10:30 lagi coba. Hah? Yang salah siapa? Nah, ini tanda hati yang sedang sakit begini. Nyalain orang kan. Iya, tenang. Kita kan sampai jam 5 hari ini kan. Ya ibu sampai jam 5 ya. Saya sampai jam 11 ya pulang. Surat apa? Ar-Ra'd ayat berapa? 28. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hatimu menjadi tenang. Buka lagi surat yang lain. Surat Ali Imran ayat 191. Surat ketiga, surat Ali Imran ayat 191. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina, yaitu orang-orang yazkurunallaha, yang ia banyak berzikir kepada Allah, mengingat Allah, qiyaman wa qu'udan, dalam keadaan berdiri dan duduk, wa ala junubihim, atau dalam keadaan berbaring.
wa yatafakkaruna, dan mereka memikirkan, fi khalqis samawati wal ardh, tentang penciptaan langit dan bumi, seraya mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Bunda, kalau orang yang banyak zikir, ketika dia disakiti, ingatnya siapa? Dia akan ingat begini, Allah tidak mungkin mengizinkan sesuatu terjadi kecuali Allah sedang menyiapkan kebaikan di dalamnya. Betul? Karena kuat zikirnya ke Allah. Dia nggak akan mencari alasan yang lain yang akan membuat dia terjatuh pada sikap yang buruk dalam hidup. Enggak. Dia nggak akan nyalahin keadaan. Dia nggak akan misalnya mohon maaf ya, dia disakiti oleh suaminya gitu. Dia nggak akan bilang gini, ya Allah, kenapa saya disakiti sama suami? Apa nggak salah suami saya teh? Apa nggak ketuker sama suami Cida tetangga saya ya Allah? Dah suami Cida mah asa soleh, asa bager, asa baik. Nah, jangan. Dia nggak akan menyalahkan keadaan, betul? Dia nggak akan mencari kambing hitam, karena yang dipikirkan Allah. Teman-teman, adik-adik saya yang harus ditinggal pergi oleh seseorang, dia nggak akan kemudian berhenti hidupnya gara-gara satu orang yang menyakitinya. Sayang, hidupmu hidupmu terlalu sayang jika harus berhenti gara-gara satu orang yang menyakitimu. Betul apa betul? Hatimu terlalu berharga, hidupmu terlalu berarti untuk dihancurkan sama orang yang menyakitimu. Jangan, gak boleh. Karena Aa lihat hari ini banyak orang yang trauma, yang gak bisa move lagi, gak bisa melangkah lagi. Ustadz, hidup saya sudah berakhir Ustadz. Setelah dia menyakitiku semuanya selesai Ustadz. Usai Ustadz. Ustadz, hidup saya usai Ustadz. Gak. Ingat ya. Yang rusak rencanamu, bukan hidupmu. Yang hancur usahamu, bukan masa depanmu. Status hari Jumat itu tuh. Yang rusak rencanamu, bukan hidupmu. Yang hancur usahamu, bukan masa depanmu. Rencanamu boleh berakhir, boleh rusak, tapi hidupmu jangan sayang. Bukan buat ibu, bukan. Buat adik-adik saya yang milenial ini mah. Usahamu boleh selesai, tapi masa depanmu tidak. Makanya jangan pernah menyimpulkan sesuatu yang terjadi dengan dirimu seakan-akan kamu hancur gara-gara orang yang menyakitimu. Betul? Kamu punya Allah sayang. Bukan buat ibu. Ibu tidak merasakan sakitnya mereka, Bu. Ibu mah tidak merasakan sakitnya mereka. Sedang mencoba merasakan perasaan mereka, Bu. Sakit beneran, karena ada orang yang jadi nggak bisa move, nggak bisa lepas dari masa lalu, betul nggak? Padahal kata Ahilman enggak, hidupmu nggak semenghancurkan itu. Ada orang yang bilang gini, aku teh ya selepas putus dari dia jadi nggak bisa makan apa-apa. Saya kan jadi prihatin kan. Saya bilang sedalam itu. Iya kenapa? Iya karena hampir semua menu pernah aku makan bersama dengan dirinya.
Lihat nasi inget dia, lihat ayam goreng inget dia, lihat kobokan inget dia, karena makannya pakai kobokan terus mungkin ya. Ada yang bilang gini, aku tuh ya selepas putus dari dia jadi nggak pernah tahu jalan pulang. Semenyeramkan itu, saya bilang. Iya, kenapa? Karena hampir semua jalan pernah aku tempuh bersama dengan dirinya. Sakit. Makanya Ustadz, kalau hujan turun, iya hujan yang turun, tapi yang basah pipiku Ustadz. Karena air matanya yang turun. Udah, ingat Allah. Tadi kata ayat tadi apa? Tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan, betul? Tidak ada yang sia-sia yang Allah hadirkan, betul? Berarti jawabannya, sayang, kenapa Allah memutuskan aku dengan dia? Karena Allah tahu dia bukan yang terbaik untuk hidupmu. Allah sedang menyiapkan orang lain yang jauh bisa membahagiakanmu daripada dia yang pergi meninggalkanmu, betul? Nah, itu jawaban orang yang ingat Allah, itu jawaban orang yang zikir, itu jawaban orang yang rajin doa sama Allah. Makanya bunda, teteh sayang, ketika hatimu disakiti, doa adalah jawaban yang bisa mengobati. Jangan pernah berhenti berdoa dan jangan pernah berdoa untuk berhenti. Jika doamu belum dikabulkan di waktu yang cepat, maka Allah akan kabulkan di waktu yang tepat. Status hari Sabtu itu tuh. Itu kan yang sering dilihat di TikTok itu kan. Sekarang keluar aslinya kan. Berarti sama kan ya? Iya gitulah. Suara yang di video sama asli sama kan? Takutnya beda orang gitu ya. Jadi Ustadz Hilman, jangan sakiti hatimu karena kurang apa? Doa dan zikir. Bunda, suami bunda tuh manusia. Betul? Bunda disakiti oleh suami wajar, dia tuh manusia. Makanya, tapi kena juga saya teh manusia juga. Wajar juga saya marah Ustadz. Ya wajar, saya nggak bilang bunda nggak boleh marah, boleh. Emang saya bilang bunda nggak boleh marah? Enggak. Saya cuma bilang gini, bunda kalau suami mengecewakan bunda boleh apa boleh? Boleh, dia tuh manusia. Makanya ada yang bilang gini, Ustadz, gimana caranya biar suami kami nggak ada salah? Gampang, nikah aja sama malaikat. Karena yang tidak ada salah hanya siapa? Malaikat. Selama suamimu itu manusia, besti. Ingat-ingat, selama itu juga kamu akan kecewa dengan apa yang dihadirkan. Berarti bukan karena suamimu yang buat kesalahan, mungkin hatimu yang berekspektasi tinggi dengan keadaan suamimu. Betul? Makanya orang yang rajin zikir, kuat zikir, gak akan membandingkan keadaan suaminya dengan keadaan suami orang lain. Betul? Orang yang ingat Allah, kuat zikirnya, kuat doanya, gak ada space, gak ada ruang untuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Ibu sayang, jangan membandingkan suami ibu dengan suami orang lain. Udah pasti beda. Betul? Gak usah jauh-jauh. Suami ibu sama AA, sama apa beda? Udah pasti itu. Sok, suami ibu sama AA, sama apa beda? Lebih cakep suami ibu atau AA? Tolong jujur ya. Pasti jawabannya lebih cakep suami ibu. Betul apa betul? Kenapa AA? Karena yang mau sama ibu hanya suami ibu. Itu jawabannya. Betul nggak? Ibu mau muji AA, Hilman cakep amat, gak akan ngaruh buat hati saya. Ibu jangan berharap banyak sama saya. Saya sudah pasti nggak mau sama ibu. Kalau saya mau nambah lagi pasti milih-milih. Nggak mungkin milih yang kayak begini ya, pahit. Jarang rauh ya Allah.
Makanya jangan bandingin, pasti beda. Betul? Orang yang kuat zikirnya, kuat doanya, nggak ada ruang di hati membandingkan sama orang. Betul? Karena semua yang Allah kasih adalah blessing terbaik yang Allah hadirkan buat dirinya. Betul? Makanya saat dia disakiti, apa jawabannya? Makasih ya Allah, Engkau ngasih aku kesempatan buat disakiti sama orang. Ternyata seenggak enak itu disakiti itu ya Allah. Bisa nggak Bunda bilang gitu? Jangan bohong. Bisa nggak? Gimana biar bisa? Doa dan zikir. Betul? Kan yang nenangin hati Allah. Betul? Yang jagain hati kita siapa? Allah. Yang lembutin hati kita siapa? Allah. Makanya Bunda bilang sama Allah atas semua yang Bunda rasakan. Manusia boleh menyakitimu, tapi Allah nggak akan pernah menyakitimu. Betul? Maka jangan sakiti hatimu karena apa? Kurang doa dan zikir kau. Yang kedua, jangan sakiti hatimu karena terlalu berharap banyak kepada manusia. Betul apa betul? Iya apa iya? Yang kedua, jangan sakiti hatimu karena terlalu banyak berharap kepada manusia. Bunda sayang, yang bikin kita jadi sakit itu karena terlalu berharap kepada manusia. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, aku pernah merasakan semua kepahitan hidup. Dan tidak ada yang paling pahit aku rasakan kecuali saat hati terlalu berharap kepada manusia. Capek. Betul? Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Status hari Minggu itu ya. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Coba Bunda sayang, Teteh sayang, tanyakan di hatinya. Berapa banyak sakit hati yang kita rasakan karena terlalu berharap kepada manusia? Banyak gak? Banyak ya? Terus kalau Bunda tahu sesakit itu berharap kepada manusia, masih mau berharap banyak kepada manusia? Terus sama siapa dong berharapnya? Makanya ingat, rumah tangga yang sedang diuji, kadang Bunda sering gini ya sama suami tuh, izin ya, ayah teh berubah tuh ayah. Mama teh udah capek sama ayah teh. Coba saya tanya ke Bunda, Bunda bilang gitu ke suami, suami berubah apa enggak? Yang ada suami bilang begini, Ari kamu ngomong apa? Paling gitu kan. Bunda teh udah tahu ternyata cerewetnya istri itu tidak akan merubah keadaan suami. Tapi tenangnya hati istri akan membuat hati suami Bunda berubah. Ustadz, kenapa hati istri yang tenang bisa membuat hati suami berubah? Karena hati istri yang tenang itu terkonek dengan Allah, sehingga Allah yang nanti membolak-balikan hati suami. Yang punya hati suami siapa? Yang menciptakan suami siapa? Kenapa Bunda lebih banyak menuntut suami? Jangan ketawa ibu teh ya, mikir ibu teh ya, mikir ibu teh. Bunda teh tahu yang merubah suami teh Allah. Kenapa Bunda nuntut ke suami? Capek, nggak ada gunanya, betul nggak? Bilang atuh sama Allah. Sudah berapa kali Bunda ngadu sama Allah agar keadaan jadi baik? Udah berapa kali? Yang ada Bunda bilang gini, ya Allah, gimana Allah aja? Udah pusing ya Allah. Jangan. Bunda saking hopelessnya dengan semua yang ada, ujungnya Bunda kayak gitu sama Allah. Yang lucu kadang-kadang begini, ya Allah, hamba teh pengen punya suami yang soleh, tapi kayaknya nggak mungkin ya. Bunda teh doa sendiri, jawab sendiri. Cek Allah teh,
tugasmu itu minta. Betul nggak? Yang jawab siapa? Allah. Tugas kamu itu doa. Yang ngabulin siapa? Nah, hari bunda mah doa sendiri, jawab sendiri. Cek Allah teh hukum maneh we lah hari kitu mah atuh. Ya gimana kamu aja? Ya jangan begitu dong bunda sayang. Doa teh kudu yakin, betul? Doa tuh kudu kuat, betul? Sok dibuka surat Asy-Syura ayat 26. Kalau tidak salah ya. Insya Allah benar. Surat apa? Asy-Syura ayat 26. Asy-Syura teh surat ke 42 ayat 26. Nah benar. Kata AA, doa tuh nggak boleh setengah-setengah, nggak boleh ragu, betul? Apalagi kayak tadi tuh, ya Allah, hamba tuh pengen punya suami yang soleh ya Allah, tapi dilihat dari wajahnya nggak mungkin ya Allah, asa susah. Jangan, itu namanya bunda menjawab sendiri, betul? Kan Allah yang menciptakan hati suami bunda, betul apa betul? Kan Allah yang menggenggam perasaan suami bunda, betul? Ayo perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan usah diikuti, ya ada kerbaca ya. Wa yastajibul ladina amanu, dan dia Allah memperkenankan doa orang-orang yang beriman, yang yakin. Betul nggak? Allah hanya memperkenankan doa orang yang yakin. Wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Wa yazidahum min fadlih, dan Allah memberikan kepada mereka tambahan pahala dari karunia-Nya. Wal kafiruna lahum adzabun syadid, orang-orang yang ingkar akan mendapat azab yang sangat keras. Jelas nggak? Ternyata Allah hanya akan mengabulkan dua doa. Satu, doa orang yang yakin, yang iman. Dua, doa orang yang beramal soleh. Betul apa betul? Jadi tugas bunda mah hanya beramal saja, bukan menuntut hasil. Hasil itu yang ngasih siapa? Bunda doanya yang kuat, yakinnya yang kuat, usahanya yang maksimal. Maka kata Allah, jangan berharap kepada selain Allah. Berharap mah cukup sama saya aja, sama aku saja, kata Allah. Karena mohon maaf, orang yang berharap kepada manusia itu ibarat orang yang bersandar di sarang laba-laba yang lemah. Coba dibuka surat Al-Ankabut ayat 41. Surat apa? Al-Ankabut ayat 41. Jadi orang yang bersandar, berharap kepada selain Allah itu sama seperti orang yang bersandar ke sarang laba-laba yang lemah tadi itu. Surat ke berapa? Ke 29 ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya'a. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah. Lihat. Orang-orang yang bersandar, yang berharap, yang nyari sandaran, yang nyari harapan, yang nyari gantungannya kepada selain Allah, kamatsalil ankabut, seperti laba-laba ittakhadat baitan, yang membuat rumah. Laba-laba bikin rumah. Wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah itu ialah rumah siapa? Laba-laba. Sekiranya mereka mengetahui. Jadi orang yang nyari sandaran, nyari harapan, nyari gantungan,
kepada selain Allah seperti bersandar kepada rumah yang paling lemah. Namanya rumah apa? Laba-laba. Maka tadi AA sampaikan, tidak ada yang menyakitimu. Kamu hanya salah menaruh harapan kepada orang yang tidak pantas dijadikan harapan. Betul? Makanya Ahilman bisa melihat siapa di sini yang paling banyak masalahnya. Kelihatan yang duduknya nyender ke tembok. AA, kenapa yang duduknya nyender paling banyak masalah? Karena di rumahnya tidak punya sandaran. Jadi pas ngaji teh nyender weh terus.